Tanggapi putusan MA soal pinjol, OJK siapkan aturan baru dan ini sangat enak banget buat kalian semuanya karena OJK berkemungkinan besar bakal banyak sekali mencabut izin dari pinjol yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya aturan baru dari OJK, yang mana ini tentang tanggapan OJK mengenai gugatan yang kemarin di Mahkamah Agung tersebut. Karena ya mau nggak mau, tanggapan MA ataupun putusan MA kemarin itu OJK harus bisa menanganinya dan OJK harus siap juga menanggapi hal tersebut. Akhirnya OJK pun akan membuat aturan baru untuk masalah pinjol-pinjol ini yang berpotensi besar bakal banyak sekali pinjol yang ditutup. Kenapa kok bisa seperti itu? Di sini saya mau bahas buat kalian. Oke, jadi langsung saja ke materinya ya, nggak perlu basa-basi buat kalian semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan cepat dan juga banyak sekali pinjol-pinjol yang segera ditutup. Kenapa kok OJK langsung menanggapi hal tersebut dan juga banyak sekali orang-orang ataupun pihak-pihak yang OJK itu segera bertindak cepat? Kenapa? Ya karena ini pinjol sudah sangat meresahkan sekali. Yang pertama, yang kedua juga bunganya mencekik dan banyak sekali hal-hal yang janggal dalam kasus pinjol tersebut. Nah, di sini saya mau bahas tentang aturan ini. Memang aturan ini masih dalam gambaran ya teman-teman ya. Dan saya sendiri dapetin beritanya itu dari financialbusiness.com dan ini kalian nanti bisa cari sendiri dan kalian juga boleh baca juga ya teman-teman semuanya, yaitu tentang masalah siapkan aturan baru. Nah, aturan baru yang bakal digadang oleh OJK, walaupun sekali lagi ini belum resmi sesuai undang-undang atau belum ada surat edarannya, tapi akan ada rencana untuk OJK-nya ya teman-teman. Yang pertama yaitu memperketat yang namanya legalitas pinjol. Itu yang harus dilakukan OJK atau akan OJK lakukan. Kenapa? Ya karena sekarang banyak sekali pinjol-pinjol yang masih nakal, yang disinya itu sering banget ngancem, neror, nakut-nakutin. Itu sebenarnya tidak boleh dan itu OJK bakal tindak tegas. Yang kedua adalah masalah terhadap bunganya. Ya walaupun di aturan kemarin surat edaran OJK itu bakal ada penurunan bunga dan juga denda terhadap nasabah yang galbay pinjol atau nasabah yang telat bayar. Tetapi hal ini saya kira untuk sekelasnya pinjol yang resmi OJK itu bunganya terlalu tinggi karena dari aturan kemarin itu dendanya sampai 2 kali lipat dan juga bunganya. Contoh kecil, kita punya hutang 10 juta, maka denda maksimal dan juga bunga maksimal yang kita bisa terima itu mencapai 20 juta atau 2 kali lipat dari hutang yang kemarin. Nah, menurut saya itu juga memang terlalu besar untuk kapasitas pinjaman yang sudah resmi OJK ya teman-teman. Jadi kalian misalkan galbay nih 10 juta, maka nanti kalau misalkan kalian itu galbay sudah 5 tahun atau 2 tahun gitu kan, nah bunga maksimal dan juga denda maksimalnya itu ya kalian harus bayarnya 20 juta. Loh, apakah nggak terlalu berat kok bang daripada bunga-bunga tahun-tahun kemarin? Memang nggak terlalu berat atau lebih ringan, tetapi ditanda kutipkan kalau bunga mencapai 2 kali lipat atau sampai 100%, saya kira masih sangat besar sekali karena kelasnya ini adalah pinjaman resmi yang sudah dinaungi OJK. Jadi berpotensi besar yang namanya diperketat yang namanya aturan tersebut dan juga penurunan bunga dan juga masalah dendanya teman-teman. Tetapi saya sendiri mengutipnya, saya sendiri lebih setuju bahwasanya pinjol tersebut segera dicabut aja izinnya. Yang sekarang itu nakal jangan hanya diperketat lagi. Karena percuma juga kalau aturannya diperketat tapi di lapangannya nggak ada, ya percuma, pinjol akan nakal lagi dan nakal lagi, kan seperti itu ya teman-teman. Walaupun demikian, saya sendiri tetap mengapresiasi OJK yang ingin membuat aturan baru ini lebih bagus lagi dan juga lebih baik lagi. Ya, walaupun saya juga nggak tahu hasilnya nanti seperti apa, kinerjanya seperti apa, apakah aturan tersebut mau ditetapkan oleh para pinjolnya, apakah OJK juga bakal mengawasi peraturan tersebut ditetapkan apa enggak kepada pinjolnya. Karena percuma aja kalau kita bisa membuat aturan, terus kemudian membuat surat edaran, tapi pada saat di lapangan itu ya tidak dijalankan, kan seperti itu sangat percuma. Saya harap sih aturannya itu nggak usah yang baru-baru banget, yang penting yang nakal cabut izinnya atau ditutup aja pinjol tersebut. Itu harapan dan keinginan saya. Tetapi dari banyaknya aturan yang akan disiapkan oleh OJK memang agak merepotkan pinjol-pinjol untuk mulai nakal ya. Kalau di lapangan berbeda ya memang itu sudah hal yang sangat wajar sekali. Tetapi yang saya harapkan dari masalah bunganya, saya harap OJK bisa menurunkan lagi masalah bunganya. Terus kemudian masalah periklanan di pinjol itu tolong banget karena banyak sekali masyarakat yang melakukan pinjol ataupun yang melakukan pinjaman itu berasal dari iklan yang menipu. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah bunga dan dendanya diturunkan.
dan diperketat masalah DC pinjolnya. Mudah-mudahan pihak OJK juga nonton video saya, yaitu masalah DC yang sering banget mengancam meneror para nasabah yang sedang telat bayar pun diteror, diancam, bahkan ditakut-takutin. Dan itu sebenarnya kan melanggar pasal, yaitu kurang lebih di pasal, kalau nggak salah loh ya, pasal 29 Undang-Undang ITE, dan itu kan kena cebak pidana kurang lebih di pasal 45B kalau nggak salah. Kalau ada salah coba dibenerin. Tapi insya Allah bener, saya masih ingat kok pasalnya ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan aja banyak sekali pinjol yang akan ditutup setelah aturan baru ini, karena pinjol nggak bisa berulah lagi oleh OJK, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagram saya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.